Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kami dapat menyelesaikan tugas mata kuliah strategi pembelajaran. Selawat serta salam tak lupa pula kita hantarkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman pendidikan seperti sekarang ini. Kami dari kelompok 4 akan membawakan materi yaitu 8 keterampilan mengajar seorang guru. Adapun pada video ini, saya akan menjelaskan keterampilan yang pertama yaitu keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Namun, pada video ini yang akan saya jelaskan yaitu keterampilan membuka pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sri Wahyuni, NIM 18270411023. Adapun keterampilan menutup pembelajaran akan dijelaskan oleh teman kelompok saya yaitu Vira Yuniar. Berikut penjelasan saya mengenai keterampilan membuka pembelajaran. Keterampilan membuka pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mempersiapkan mental dan menimbulkan perhatian siswa terhadap apa yang akan dipelajarinya. Hal ini dimaksudkan agar siswa terpusat pada hal-hal yang akan dipelajari. Menurut Abdul Majid 2015, keterampilan membuka pembelajaran atau set induction adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar untuk menciptakan prakondisi bagi siswa agar mental maupun perhatiannya terpusat pada bahan yang akan dipelajari, sehingga memberikan efek yang positif terhadap kegiatan belajar. Untuk menciptakan kondisi kesiapan mental siswa dalam mengikuti pembelajaran, kegiatannya dimulai dari kegiatan yang bersifat administrasi, diantaranya yaitu yang pertama, mengecek kehadiran siswa, yang kedua, menyiapkan alat-alat pelajaran, dan yang ketiga yaitu mempersiapkan buku sumber dan kegiatan administrasi. Adapun tujuan dari kegiatan membuka pembelajaran yaitu yang pertama, membangkitkan motivasi dan perhatian siswa, yang kedua, membuat anak memahami bentuk tugas, yang ketiga, menyiapkan mental siswa untuk memasuki kegiatan inti pembelajaran, yang keempat, menyadarkan siswa akan hubungan antar pengalaman, baik itu bahan yang sudah dimiliki maupun yang diketahui yang akan dipelajari. Yang kelima yaitu memberikan gambaran tentang pendekatan atau kegiatan yang akan diterapkan atau dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran. Teman-teman sekalian, selanjutnya yaitu komponen keterampilan membuka pembelajaran. Komponen-komponen keterampilan membuka pelajaran itu meliputi yang pertama, menarik perhatian siswa, yang kedua, menimbulkan motivasi, dan yang ketiga yaitu memberikan acuan dan membuat kaitan. Tiap komponen ini terdiri dari beberapa kelompok aspek dan kegiatan yang saling berhubungan. Adapun komponen-komponen dan aspek-aspeknya menurut Abimaju 1985 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menarik perhatian siswa. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk menarik perhatian siswa. Di antaranya yaitu yang pertama, gaya mengajar guru. Nah, teman-teman, gaya mengajar guru di sini tidak boleh terlalu kaku. Gaya mengajar guru haruslah menarik sehingga dapat menimbulkan perhatian dari siswa itu sendiri. Misalnya, guru memilih posisi di kelas dan memilih kegiatan yang berbeda dari yang biasanya. Kemudian yang kedua yaitu penggunaan alat bantu mengajar. Penggunaan alat bantu mengajar ini haruslah bervariasi, baik itu meliputi seperti gambar, model, skema, dan sebagainya. Alat bantu mengajar ini harus dibuat secara menarik agar dapat menarik perhatian dari siswa itu sendiri. Selanjutnya yaitu pola interaksi yang bervariasi. Sebaiknya dalam mengajar, pola interaksi dari guru itu harus bervariasi dalam artian tidak dilakukan hanya satu arah, tapi dapat dilakukan dari berbagai arah, misalnya antara guru dengan siswa, antara siswa dengan siswa, maupun antara kelompok dengan kelompok siswa itu sendiri. Komponen yang kedua yaitu menimbulkan motivasi siswa. Hal-hal yang menjadi perhatian siswa hendaknya dijadikan sebagai hal yang dapat menimbulkan motivasi dari siswa itu sendiri. Di antaranya yaitu yang pertama, dengan kehangatan dan keantusiasan. Guru hendaknya bersifat ramah, antusias, bersahabat, dan hangat, sehingga siswa pun dapat bersahabat dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Selanjutnya yaitu dengan menimbulkan rasa ingin tahu. Guru dapat membangkitkan motivasi siswa dengan cara menimbulkan rasa ingin tahu dan sifat keheranan dari siswa itu sendiri. Kemudian yang ketiga, mengemukakan ide yang bertentangan.
Untuk menimbulkan motivasi siswa, guru dapat melontarkan ide-ide yang bertentangan dengan mengajukan masalah-masalah yang bertentangan dengan pengetahuan siswa. Dari situ siswa akan terangsang untuk mengemukakan pendapat mereka. Kemudian yang keempat yaitu dengan memperhatikan minat siswa. Sebaiknya pokok bahasan yang akan disampaikan oleh guru disesuaikan dengan apa yang diminati oleh siswa itu, agar pembelajaran menjadi lebih menarik. Komponen yang ketiga yaitu memberi acuan atau structuring. Memberi acuan diartikan sebagai mengemukakan secara spesifik dan singkat serangkaian alternatif yang memungkinkan siswa memperoleh gambaran terhadap pembelajaran yang akan dilakukan. Ini meliputi yang pertama mengemukakan tujuan dan batasan-batasan tugas, kemudian yang kedua menyarankan langkah-langkah yang akan dilakukan, yang ketiga mengingatkan masalah pokok yang akan dibahas, kemudian dan yang keempat yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Adapun komponen keempat yaitu membuat kaitan. Contoh usaha-usaha guru dalam membuat kaitan yaitu yang pertama, membuat kaitan antar aspek-aspek yang relevan dari bidang studi yang telah dikenal siswa. Yang kedua, guru membandingkan atau mempertentangkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah diketahui oleh siswa. Kemudian yang ketiga yaitu guru menjelaskan konsep atau pengertian terlebih dahulu, kemudian menjelaskan inti materi secara spesifik. Itulah tadi penjelasan saya mengenai keterampilan membuka pembelajaran. Selanjutnya, keterampilan menutup pembelajaran akan dijelaskan oleh teman kelompok saya, Fira Yuniar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Yuniar, NIM 182704201. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya Sri Wahyuni mengenai keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Karena teman saya tadi telah membahas mengenai keterampilan membuka pembelajaran, jadi dalam video ini saya hanya akan membahas mengenai keterampilan menutup pembelajaran. Nah, untuk kegiatan menutup pembelajaran sendiri merupakan kegiatan gambaran menyeluruh tentang apa yang dibahas atau apa yang dipelajari oleh peserta didik, mengetahui tingkat pencapaian dari peserta didik itu sendiri, dan mengetahui tingkat keberhasilan pengajar dalam proses pembelajarannya. Jadi, dengan demikian, menutup pembelajaran bukan hanya semata-mata menunggu bel berbunyi, akan tetapi dalam menutup pembelajaran merujuk pada kegiatan yang terkait langsung dengan perubahan perilaku dari peserta didik kita sendiri. Nah, untuk tujuan dari menutup pembelajaran yang pertama yaitu untuk mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai kompetensi. Yang kedua yaitu untuk mengetahui tingkat keberhasilan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, membuat rantai kompetensi antara kompetensi yang saat ini atau yang sekarang sedang berlangsung dan kompetensi serta materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Kemudian menjelaskan hubungan antara pengalaman belajar yang telah dialami dengan pengalaman belajar yang akan dialami atau dipelajari pada kegiatan yang akan datang. Tahapan menutup pembelajaran menurut Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu yang pertama, seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menentukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung. Kemudian yang kedua, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Kemudian yang ketiga, melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun tugas kelompok. Kemudian yang terakhir, menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Cara-cara menutup pembelajaran yang dapat dilakukan oleh guru ada dua. Yang pertama yaitu meninjau kembali dan yang kedua yaitu mengevaluasi. Nah, dalam meninjau kembali ada dua cara meninjau kembali penguasaan inti pembelajaran. Yang pertama yaitu merangkum inti pembelajaran. Pada dasarnya, kegiatan merangkum inti pembelajaran terdapat di sepanjang proses pembelajaran. Misalnya, pada saat guru selesai menjelaskan sesuatu, jika guru membuat kesimpulan dari hasil diskusi yang ditugaskan pada siswa secara lisan. Setelah selesai, sejumlah pertanyaan dijawab oleh siswa pada saat menjelang pergantian topik bahasan dan tentu saja pada saat pembelajaran akan diakhiri. Kemudian yang kedua yaitu membuat ringkasan.
Cara lain yang dapat ditempuh untuk memantapkan pokok-pokok materi yang diajarkan adalah membuat ringkasan. Dengan ringkasan tersebut, siswa yang tidak memiliki buku sumber ataupun siswa yang lamban dalam belajar dapat mempelajari kembali materi yang telah diajarkan. Kemudian dalam pembuatan ringkasan ini dapat dilakukan baik secara individual maupun secara kelompok. Yang kedua yaitu mengevaluasi. Salah satu upaya untuk mengetahui apakah siswa sudah memperoleh wawasan yang utuh tentang konsep yang diajarkan adalah dengan cara penilaian. Untuk maksud tersebut, guru dapat meminta siswa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, baik itu secara lisan maupun secara tertulis. Nah, bentuk evaluasi sendiri ada 4 bentuk. Yang pertama yaitu mendemonstrasikan keterampilan. Pada akhir satu penggal kegiatan, siswa dapat diminta untuk mendemonstrasikan keterampilan. Misalnya, setelah guru selesai menerangkan suatu konsep, guru dapat meminta siswa untuk mengerjakan soal di papan tulis. Nah, kemudian yang kedua, mengaplikasikan ide baru pada situasi lain. Cara ini dilakukan misalnya setelah guru menerangkan suatu hal, lalu siswa disuruh menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan kehidupan sehari-harinya. Kemudian yang ketiga, mengekspresikan pendapat siswa sendiri. Contohnya, guru dapat meminta siswa untuk memberi komentar tentang keefektifan suatu demonstrasi yang dilakukan guru atau siswa-siswa lain. Misalnya, setelah permainan peran, siswa diminta untuk mengemukakan pendapat dan perasaan mereka tentang bermain peran tersebut. Nah, kemudian yang terakhir yaitu soal tertulis. Nah, guru dapat memberi soal-soal tertulis untuk dikerjakan siswa. Soal-soal tertulis tersebut dapat berbentuk uraian, tes objektif, atau melengkapi lembar kerja siswa. Keterampilan menutup pembelajaran hendaknya digunakan dengan memperhatikan prinsip. Yang pertama yaitu bermakna. Bermakna artinya guru harus memilih cara menutup pembelajaran yang relevan dengan kompetensi dan materi pembelajarannya. Yang kedua yaitu berurutan dan berkesinambungan. Prinsip ini berarti guru dalam merangkum kembali pokok-pokok penting pembelajaran hendaknya merupakan bagian yang utuh. Yang ketiga yaitu luas atau fleksibel. Prinsip ini dimaksudkan agar susunan gagasan, ide, atau konsep dapat memudahkan peserta didik memahami keutuhan konsep dan mudah menghubungkan dengan konsep atau materi yang akan dipelajari pada kegiatan selanjutnya. Yang keempat atau yang terakhir yaitu antusias dan penuh kehangatan. Nah, prinsip ini dimaksudkan dalam mengomunikasikan gagasan. Hendaknya dilakukan dengan mendorong peserta didik untuk menilai bahwa konsep yang dipelajari mempunyai arti penting dan disertai sikap yang hangat, sehingga diharapkan dapat melahirkan respon yang terbuka dan simpatik dari peserta didik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Sisilawati, NIM 18270400013. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang akan saya bahas yaitu keterampilan menjelaskan pembelajaran. Keterampilan menjelaskan merupakan suatu aspek yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang guru atau pengajar. Mengingat sebagian besar pembelajaran menuntut guru untuk memberikan suatu penjelasan kepada peserta didik. Oleh sebab itu, keterampilan menjelaskan perlu ditingkatkan agar suatu pembelajaran dapat mencapai hasil yang optimal. Selanjutnya, adapun komponen keterampilan menjelaskan. Komponen keterampilan menjelaskan terbagi atas dua bagian. Pertama yaitu komponen merencanakan penjelasan, dan kedua, komponen menyajikan penjelasan. Selanjutnya yaitu prinsip keterampilan menjelaskan. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam memberikan suatu penjelasan. Pertama yaitu penjelasan dapat diberikan selama pembelajaran, baik di awal, di tengah, maupun di akhir pembelajaran, tergantung kondisi dan kebutuhan. Kedua, penjelasan harus menarik perhatian peserta didik dan sesuai dengan materi standar dan kompetensi dasar. Ketiga, penjelasan dapat diberikan untuk menjawab pertanyaan peserta didik atau menjelaskan materi standar yang sudah direncanakan untuk membentuk kompetensi dasar dan mencapai tujuan pembelajaran. Keempat, materi yang dijelaskan harus bermakna
bagi peserta didik. Kelima, penjelasan yang diberikan harus sesuai dengan latar belakang dan tingkat kemampuan peserta didik. Selanjutnya yaitu fungsi mempelajari keterampilan menjelaskan. Fungsi ini terbagi atas dua, fungsi untuk guru dan fungsi untuk siswa. Fungsi untuk siswa sendiri terdapat beberapa bagian. Pertama yaitu untuk membimbing siswa mendapatkan dan memahami hukum dalil dan prinsip-prinsip secara objektif dan bernalar. Kedua, untuk membimbing siswa memahami dengan jelas jawaban pertanyaan yang mereka ajukan ataupun yang dikemukakan oleh guru. Ketiga, melibatkan siswa agar mampu berpikir dengan memecahkan masalah-masalah atau pertanyaan. Keempat, mengetahui umpan balik dari siswa sehingga dapat diketahui tingkat pemahaman, keraguan, dan ketidakmengertian mereka. Kelima, untuk mengetahui kesalahpahaman dalam memahami suatu materi. Dan keenam, untuk membimbing siswa memahami dan mendapatkan proses penalaran dan menggunakan bukti-bukti dalam memecahkan suatu masalah. Selanjutnya, fungsi bagi guru. Pertama yaitu tidak semua siswa dapat memahami dan menggali suatu teori dari buku atau sumber lainnya. Maka penjelasan dari guru merupakan komponen yang penting dalam belajar. Kedua, membantu memudahkan siswa yang tidak memiliki atau kurangnya sumber yang tersedia yang dapat dimanfaatkan siswa dalam proses belajar. Ketiga, guru cenderung mendominasi kelas dan sebagian besar kegiatan guru adalah memberikan informasi lisan atau menjelaskan dengan mempelajari keterampilan menjelaskan, maka akan sangat mengatasi masalah tersebut. Keempat, menghilangkan rasa canggung guru dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya yaitu penerapan keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan salah satu keterampilan yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Tidak hanya penting bagi siswa, tetapi juga penting bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dalam penerapan keterampilan menjelaskan ini terdapat kelebihan dan kelemahan. Kelebihan penerapan keterampilan menjelaskan, di antaranya pertama yaitu lebih mudah dalam mengembangkan kemampuan siswa dalam menemukan, mengorganisasi, dan menilai informasi yang diterima. Kedua, lebih mudah dalam memancing meningkatkan kemampuan siswa dalam membentuk dan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang didasarkan atas informasi yang lengkap dan relevan. Ketiga, mendorong siswa untuk mengembangkan ide-ide dan mengemukakan ide-ide tersebut. Keempat, dapat mengatasi masalah pembelajaran yang diikuti oleh jumlah peserta didik yang lebih besar. Kelima, merupakan cara yang lebih mudah saat guru akan memulai mengenalkan materi. Dan keenam yaitu dapat meningkatkan analisa guru terhadap teori yang disampaikan dan guru menjadi benar-benar mengerti isi berita dengan analisa yang lebih mendalam. Itu saja kelebihan penerapan keterampilan menjelaskan. Kemudian, adapun kelemahan dari penerapan keterampilan menjelaskan. Pertama yaitu bila menjelaskan dilakukan terlalu lama, peserta didik cenderung menjadi karakteristik auditif atau mendengar, dan akhirnya menjadi siswa yang pasif. Kedua, apabila selalu digunakan dan terlalu lama, maka pembelajaran terkesan membosankan. Dan ketiga, bila menjelaskan dilakukan terlalu lama, kesempatan untuk berdiskusi menjadi terlalu sedikit, bahkan habis untuk menjelaskan. Itu saja kelemahan dari penerapan keterampilan menjelaskan. Nah, kemudian kesimpulannya, keterampilan dasar mengajar bagi guru diperlukan agar guru dapat melaksanakan perannya dalam pengelolaan proses pembelajaran, sehingga pembelajaran dapat berjalan seefektif dan seefisien mungkin. Di samping itu, keterampilan dasar mengajar merupakan syarat mutlak
agar guru bisa mengimplementasikan berbagai strategi pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Cahyani, NIM 1837042022. Nah, pada kali ini saya akan membahas materi mengenai keterampilan bertanya. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui apa sih keterampilan bertanya. Nah, keterampilan bertanya merupakan kemampuan dalam memberikan pertanyaan kepada siswa agar mencapai sasaran yang tepat, dengan maksud untuk memberikan dorongan kepada siswa agar mereka mengemukakan pendapat atau sekedar apersepsi atau untuk mendapatkan umpan balik dari penjelasan yang telah disampaikan. Nah, keterampilan ini merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan mutu dan kebermaknaan dalam pembelajaran. Nah, ada pun beberapa prinsip dalam keterampilan bertanya, yaitu 1. Kehangatan dan keantusiasan siswa. Nah, suasana belajar harus diciptakan dalam kondisi yang menyenangkan sehingga merasa nyaman dan betah dalam belajar. Salah satu upaya mengembangkan suasana pembelajaran yang menyenangkan antara lain yaitu bagaimana pertanyaan yang diajukan memiliki nuansa psikologis yang hangat dan mendorong semangat yang tinggi. Nah, yang kedua yaitu memberikan waktu berpikir siswa. Setelah guru mengajukan suatu pertanyaan, hendaklah tidak langsung menunjuk salah seorang siswa untuk menjawab pertanyaan yang diajukan, tetapi memberikan kelonggaran waktu kepada siswa untuk memikirkan atau menemukan jawaban atas pertanyaannya. Nah, yang ketiga itu menghindari kebiasaan-kebiasaan seperti 1. Mengulangi pertanyaan sendiri, karena hal ini akan membuat siswa tidak memperhatikan pertanyaan pertama sehingga menurunkan perhatian dan partisipasi siswa. Nah, yang kedua yang mengulang jawaban siswa. Hal ini bertujuan memberikan penguatan sangat baik dilakukan oleh guru, namun jika guru terbiasa mengulangi jawaban siswa, maka siswa lain akan mendengarkan jawaban temannya karena akan diulangi oleh guru. Nah, yang selanjutnya itu menjawab pertanyaan sendiri. Guru cenderung menjawab sendiri karena siswa tidak ada yang memberikan jawaban, namun kebiasaan ini tidaklah baik karena dapat membuat siswa frustasi dan malas belajar. Nah, pertanyaan yang memancing jawaban serentak. Guru kadang mengajukan pertanyaan memancing jawaban serentak sehingga kelas menjadi hidup. Namun kalau hal ini dibiasakan akan menurunkan fungsi pertanyaan karena guru tidak tahu siapa yang menjawab dan siswa malas berpikir karena guru tidak meminta jawaban perorangan. Nah, mengajukan pertanyaan ganda. Kadang-kadang guru mengajukan pertanyaan yang menanyakan beberapa hal sehingga siswa harus melakukan beberapa tugas dalam waktu singkat. Nah, menentukan siswa yang akan menjawab. Guru kadang-kadang juga cenderung menunjuk siswa untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Hal ini sebaiknya hindari karena dapat membuat siswa lain untuk tidak memperhatikan guru. Nah, sebaiknya guru melakukan pertanyaan ke seluruh kelas, menunggu sejenak, kemudian lalu menunjuk siswa untuk menjawabnya. Nah, menurut jenisnya sendiri, keterampilan bertanya dibagi menjadi 2, yaitu keterampilan dasar bertanya dan keterampilan bertanya dasar dan keterampilan bertanya lanjut. Nah, keterampilan bertanya dasar memiliki kemampuan dasar yang perlu diterapkan dalam mengajukan segala jenis pertanyaan. Adapun komponen-komponen yang perlu diterapkan dalam keterampilan bertanya ini adalah penggunaan pertanyaan secara jelas dan singkat, pemberian acuan, pemindahan giliran, penyebaran, pemberian waktu berpikir, dan pemberian tuntutan. Sementara keterampilan bertanya lanjut merupakan lanjutan keterampilan dari keterampilan bertanya dasar yang lebih mengutamakan upaya mengembangkan kemampuan berpikir siswa agar terbiasa melakukan inisiatif sendiri. Adapun komponen keterampilan bertanya lanjut meliputi pengubahan tuntutan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan, pengaturan urutan pertanyaan, penggunaan pertanyaan pelacak. Jika siswa dapat menjawab pertanyaan yang diberikan guru tetapi masih bisa dilengkapi lagi, maka guru dapat mengajukan pertanyaan pelacak yang bisa membimbing siswa untuk mengembangkan jawabannya. Nah, teknik pertanyaan yang dapat digunakan guru antara lain meminta klasifikasi. Teknik ini digunakan jika jawaban yang diberikan siswa sama atau kurang jelas. Nah, meminta siswa memberikan alasan. Jika guru menginginkan siswa membuktikan jawabannya dengan pendapat atau alasan memilih jawaban seperti itu. Nah, meminta kesepakatan pandangan siswa.
Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyatakan persetujuan atau penolakan serta memberikan alasan-alasan terhadap suatu pendapat atau alasan atau pandangan yang diungkapkan oleh siswa tersebut. Nah, adapun lainnya itu meminta ketepatan jawaban. Jika jawaban siswa belum tepat, guru dapat meminta siswa untuk meninjau kembali jawaban agar itu yang diperoleh jawaban yang tepat, atau guru dapat menggunakan metode pemberian pertanyaan dengan sistem bergilir. Nah, ada yang lainnya juga itu meminta jawaban yang lebih relevan. Mengajukan pertanyaan yang memungkinkan siswa menilai kembali jawabannya atau mengungkapkan kembali jawaban menjadi lebih relevan sendiri. Nah, meminta contoh. Jika ada jawaban dari siswa yang kurang jelas, maka guru dapat memberikan siswa untuk memberikan ilustrasi atau contoh yang konkret. Nah, meminta jawaban lebih kompleks. Guru juga dapat memberikan penjelasan agar jawaban siswa menjadi lebih kompleks dan mampu menemukan ide-ide penting lainnya. Nah, peningkatan terjadinya interaksi. Meningkatkan interaksi adalah suatu usaha untuk meningkatkan keterlibatan mental dan intelektual siswa secara maksimal. Peningkatan interaksi dapat dilakukan dengan cara menghindari pertanyaan yang hanya dijawab oleh seorang siswa, mendorong siswa agar mau bertanya. Jika ada siswa yang bertanya, beri kesempatan kepada siswa lain untuk menjawab agar terjadi interaksi antar siswa. Nah, mungkin itu saja materi dari keterampilan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Alifa Azharla Saleh akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Saudari Indah Cahyani. Saya sendiri membawakan materi keterampilan mengadakan variasi. Adapun pengertian variasi dalam belajar mengajar yaitu keanekaan yang membuat sesuatu tidak monoton. Variasi dalam kegiatan pembelajaran dapat menghilangkan kebosanan, meningkatkan minat dan keingintahuan siswa, melayani gaya belajar siswa yang beragam, serta meningkatkan kadar keaktifan siswa. Adapun aspek dalam keterampilan mengadakan variasi pada proses belajar mengajar, yaitu 1. Variasi gaya mengajar. Variasi ini meliputi variasi suara, gerakan anggota badan, dan perpindahan posisi guru dalam kelas. Perilaku guru dalam mengadakan variasi ini dalam proses belajar mengajar akan menjadi dinamis dan mempertinggi komunikasi antara guru dan peserta didik, menarik perhatian peserta didik, menolong penerimaan bahan pengajaran, dan memberikan stimulasi. Variasi dalam gaya mengajar ini ialah variasi suara, penekanan, pemberian waktu, kontak pandang, gerakan anggota badan, dan rendah posisi. Yang kedua yaitu variasi media dan bahan ajaran. Tiap peserta didik mempunyai kemampuan indera yang tidak sama, baik pendengaran maupun penglihatannya. Demikian juga kemampuan berbicara. Ada yang lebih senang membaca, ada yang lebih senang mendengar dulu baru membaca, dan ada pula yang sebaliknya. Media adalah wahana penyalur informasi belajar atau penyalur pesan. Media mempunyai peranan yang penting dalam proses belajar mengajar yang tidak bisa ditinggalkan, karena media dapat menghemat waktu belajar, memudahkan pemahaman, meningkatkan perhatian siswa, dan meningkatkan aktivitas siswa, serta mempertinggi daya ingat siswa. Ada 3 komponen dalam variasi penggunaan media, yaitu media pandang, dengar, dan taktik. 3. Variasi interaksi merupakan frekuensi atau banyak sedikitnya pergantian aksi antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa, yang mana interaksi dalam suatu kegiatan belajar mengajar merupakan sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Sehingga apabila tidak ada interaksi dalam suatu kegiatan belajar, maka merupakan ketidakwajaran yang harus diperbarui dengan cepat dan baik. Adapun manfaat variasi, yaitu menurut User Lusman ialah 1. Untuk menimbulkan dan meningkatkan perhatian siswa kepada aspek-aspek belajar yang relevan. 2. Untuk memberikan kesempatan bagi perkembangan bakat ingin tahu dan ingin menyelidiki siswa tentang hal-hal baru. 3. Untuk memupuk dan membentuk tingkah laku yang positif terhadap guru dan sekolah dengan berbagai gaya mengajar yang lebih hidup dan lingkungan belajar yang baik. 4. Guna memberi kesempatan kepada siswa untuk memperoleh cara menerima pelajaran yang disenanginya. Terakhir yaitu prinsip penggunaan variasi, yaitu 1.
Dalam menggunakan keterampilan variasi, sebaiknya semua jenis variasi digunakan. Selain juga harus ada variasi penggunaan komponen untuk tiap jenis variasi. Semua itu untuk mencapai tujuan belajar. 2. Menggunakan variasi secara lancar dan berkesinambungan, sehingga momen proses belajar mengajar yang utuh tidak rusak, perhatian peserta didik dan proses belajar tidak terganggu. 3. Penggunaan komponen variasi harus benar-benar terstruktur dan direncanakan oleh guru. Karena itu, memerlukan penggunaan yang luas, spontan, sesuai dengan umpan balik yang diterima dari peserta didik. Biasanya bentuk umpan balik ada dua, yaitu satu umpan balik tingkah laku yang menyangkut perhatian dan keterlibatan peserta didik. Yang kedua yaitu umpan balik informasi tentang pengetahuan dan pelajaran. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Intisari Putri, kelas PTPB Angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang keterampilan guru dalam memberi penguatan. Keterampilan memberi penguatan merupakan suatu alat pendidikan yang menyenangkan berupa pujian, hadiah, dan tanda penghargaan. Dalam pembelajaran, penguatan memiliki tujuan, yaitu 1. Meningkatkan perhatian siswa. Melalui penguatan yang diberikan guru terhadap perilaku siswa, maka siswa akan merasa diperhatikan oleh gurunya. Yang kedua, membangkitkan dan memelihara motivasi belajar siswa. Apabila perhatian siswa semakin baik, maka dengan sendirinya motivasi belajarnya pun semakin baik pula. Yang ketiga, memudahkan belajar siswa dengan memberikan penguatan dapat mendorong keberanian siswa untuk mencoba bereksplorasi dan terhindar dari perasaan takut salah dalam pembelajaran. 4. Dapat menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa. Yang kelima, memelihara kelas yang kondusif. Melalui penguatan yang dilakukan oleh guru, siswa akan lebih bebas untuk mengemukakan pendapat, mencoba, dan melakukan perbuatan-perbuatan belajar lainnya. Yang keenam, mengontrol dan memodifikasi tingkah laku siswa, serta mendorong munculnya perilaku. Penguatan dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu penguatan verbal maupun non-verbal. Penguatan verbal biasanya diungkapkan atau diutarakan dengan menggunakan kata-kata pujian, penghargaan, persetujuan, dan sebagainya. Contoh penguatan verbal dalam bentuk kata-kata yaitu baik, bagus, hebat sekali, benar sekali, dan sebagainya. Sedangkan contoh penguatan verbal dalam bentuk kalimat yaitu terima kasih atas partisipasinya atau terima kasih, kamu sangat pandai. Selanjutnya yaitu penguatan non-verbal. Penguatan non-verbal yaitu respon terhadap perilaku belajar siswa yang dilakukan tidak dengan kata-kata ataupun ucapan lisan, melainkan dengan perbuatan. Jenis-jenis penguatan yang digolongkan ke dalam penguatan nonverbal antara lain sebagai berikut. 1. Penguatan gerak isyarat. Misalnya, anggukan kepala atau gelengkan kepala ataupun sorot mata yang sejuk bersahabat. Yang kedua, penguatan dengan pendekatan. Guru mendekati siswa untuk menyatakan perhatian atau kesenangannya terhadap pelajaran, tingkah laku, ataupun penampilan siswa. Yang ketiga adalah penguatan dengan sentuhan. Guru dapat menyatakan persetujuan dan penghargaan terhadap usaha dan penampilan siswa dengan cara menepuk-nepuk bahu ataupun pundak siswa, berjabat tangan, mengangkat tangan siswa jika menang dalam pertandingan. Tetapi
Penggunaannya harus dipertimbangkan dengan seksama agar sesuai dengan usia, jenis kelamin, dan latar belakang kebudayaan setempat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Rahmawati, NIM 1827042020, kelas PTPB 02 dari kelompok 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan keterampilan dasar mengajar. Keterampilan mengelola kelas. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Dengan kata lain, kegiatan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi optimal bagi terjadinya belajar mengajar. Misalnya saat siswa bicara sendiri di kelas, guru berusaha memfokuskan kembali perhatian siswa kepada guru. Suasana belajar yang baik sangat menunjang efektivitas pencapaian tujuan pembelajaran. Seorang guru harus mampu menjadi manajer yang baik dalam proses KBM. Hal ini berarti bahwa guru harus terampil menciptakan suasana belajar yang kondusif serta mampu menjaga dan mengembalikan kondisi belajar yang optimal. Minimalisir gangguan dan memungkinkan terjadi selama proses KBM sehingga siswa dapat fokus pada KBM yang berlangsung. Dalam melaksanakan keterampilan mengelola kelas, guru perlu memperhatikan komponen keterampilan yang berhubungan dalam penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Bersifat preventif seperti kemampuan guru dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan pelajaran, dan keterampilan yang bersifat represif, yaitu keterampilan yang berkaitan dengan respon guru terhadap gangguan siswa yang berkelanjutan dan bermaksud agar guru dapat mengadakan tindakan remedial untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridawati, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Teknologi Pertanian, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Kegiatan diskusi memungkinkan peserta didik untuk menguasai konsep-konsep materi untuk memecahkan suatu masalah melalui proses berpikir kritis, percaya diri, berani berpendapat secara kritis dan positif, serta mampu berinteraksi dengan teman dan lingkungan sosialnya. Seorang guru yang memiliki fungsi sebagai fasilitator, motivator, serta evaluator dituntut berbagai keterampilan dasar dalam mengajar. Salah satunya adalah keterampilan untuk memimpin diskusi kelompok kecil. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil bertujuan sebagai berikut. Yang pertama, siswa dapat saling memberi informasi atau pengalaman dalam menjelajahi gagasan baru atau masalah yang harus dipecahkan oleh mereka. Yang kedua, siswa dapat mengembangkan pengetahuan dan kemampuan untuk berpikir dan komunikasi. Yang ketiga, siswa terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Dan yang keempat, diskusi punya peran khusus dalam pencapaian tujuan pendidikan yang bersifat pendudukan sikap, nilai, kebiasaan, dan keterampilan. Diskusi kelompok adalah suatu proses percakapan yang teratur, yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang bebas dan terbuka, dengan tujuan berbagai informasi atau pengalaman, mengambil keputusan atau memecahkan suatu masalah. Diskusi kelompok kecil mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, melibatkan kelompok orang yang anggotanya antara 3-9 orang atau idealnya 5-9 orang. Kedua,
berlangsung dalam interaksi secara bebas atau tidak ada tekanan atau paksaan dan langsung. Yang ketiga, berlangsung menurut proses yang teratur dan sistematis menuju suatu kesimpulan. Jadi keterampilan membimbing kelompok kecil adalah melaksanakan kegiatan membimbing peserta didik agar dapat melaksanakan diskusi kelompok kecil secara efektif dalam rangka mencapai indikator. Adapun prinsip pelaksanaan diskusi yaitu yang pertama, diskusi hendaknya berlangsung dalam iklim terbuka. Dan yang kedua, kegiatan diskusi dapat berlangsung secara efektif jika didahului perencanaan dan persiapan yang matang. Adapun komponen keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah yang pertama, memusatkan perhatian, yang kedua, memperjelas masalah dan memberikan urunan, yang ketiga, menganalisis pandangan siswa, yang keempat, meningkatkan urunan siswa, dan yang kelima, menutup diskusi. Adapun keuntungan diskusi kelompok kecil adalah yang pertama, kelompok menjadi kaya dengan ide dan informasi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Yang kedua, termotivasi oleh kehadiran teman. Yang ketiga, mengurangi sifat pemalu. Yang keempat, anak merasa terikat untuk melaksanakan keputusan kelompok. Yang kelima, meningkatkan pemahaman diri anak. Yang keenam, melatih siswa untuk berpikir kritis. Dan yang ketujuh, melatih siswa untuk mengemukakan pendapatnya. Dan yang kedelapan, melatih dan mengembangkan jiwa sosial pada siswa. Dan kelemahan-kelemahan diskusi kelompok kecil adalah yang pertama, waktu belajar lebih panjang. Yang kedua, dapat terjadi pemborosan waktu. Yang ketiga, anak menjadi pemalu dan pendiam. Yang keempat, dominasi siswa tertentu dalam diskusi. Dan yang kelima, tidak dapat mencapai tujuan pembelajaran ketika siswa kurang siap mengikuti kegiatan pembelajaran. Diskusi kelompok bermanfaat ganda. Tidak hanya pengetahuan siswa yang bertambah, diskusi kelompok kecil juga memupuk rasa kebersamaan dan berbagai sesama siswa. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam diskusi kelompok kecil, ada hal-hal yang harus dihindari oleh guru, yaitu satu, topik diskusi yang tidak sesuai dengan minat siswa. Yang kedua, terlalu mendominasi diskusi dengan cara mengajukan pertanyaan atau memberikan jawaban yang terlalu banyak. Yang ketiga, membiarkan siswa tertentu memonopoli diskusi kelompok. Yang keempat, membiarkan terjadinya pembicaraan yang menyimpang dari topik diskusi atau tidak relevan dengan apa yang sedang dibicarakan. Yang kelima, terlalu sering mengintervensi siswa dengan pertanyaan atau pernyataan yang sebetulnya tidak penting. Yang keenam, tidak memberikan waktu untuk menyelesaikan suatu masalah dalam rangka mencapai tujuan diskusi. Dan yang ketujuh, tidak memperjelas atau tidak mendukung pendapat siswa. Terakhir, yang kedelapan, gagal menutup diskusi. Demikianlah penjelasan saya tentang keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ummul Heli Putri Amana dengan NIM 1827042023 dari kelas PTPB angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan mengajar kelompok kecil. Keterampilan mengajar bagi seorang guru adalah suatu hal yang sangat penting jika ingin menjadi seorang guru yang profesional. Jadi di samping dia harus menguasai substansi bidang studi yang diampu, keterampilan dasar mengajar juga adalah merupakan keterampilan penunjang untuk keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Keterampilan mengajar kelompok kecil adalah kecakapan menanamkan pengetahuan yang dilakukan pada sekelompok siswa. Secara fisik, bentuk pengajaran ini ialah berjumlah terbatas, yaitu berkisar antara 3-8 siswa yang memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap setiap siswa, serta terjadinya hubungan yang lebih akrab antara guru dengan siswa. Dalam pengajaran kelompok kecil, guru berperan sebagai yang pertama, organisator dalam kegiatan belajar mengajar, yang artinya tugas guru sebagai organisator dalam kegiatan pembelajaran adalah menentukan dan mengarahkan bagaimana cara siswa melakukan kegiatan, mengatur lingkungan belajar, dan mengoptimalkan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah sebagai sumber informasi bagi siswa. Informasi yang disampaikan guru dapat berupa informasi mengenai langkah-langkah pelaksanaan tugas maupun informasi lain yang diperlukan siswa untuk mengajar kelompok kecil. Selain informasi dari guru, siswa juga dapat mengambil atau menggali sumber informasi dari berbagai sumber seperti buku teks, majalah, surat kabar, televisi, radio, dan sebagainya. Dan yang ketiga, penyediaan materi dalam kesempatan belajar bagi siswa. Guru juga bertugas menyediakan pelajaran yang akan dipelajari oleh siswa, dan juga guru harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepada mereka, sehingga siswa dapat mengaktualisasikan kemampuan-kemampuan mereka. Selanjutnya adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi agar pengajaran kelompok kecil dapat terwujud. Pada dasarnya, siswa mempunyai karakteristik yang sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Pengajaran kelompok kecil hanya mungkin terwujud jika dipenuhi dengan syarat-syarat sebagai berikut. Syarat yang pertama adalah hubungan yang sehat antara guru siswa dan antar siswa itu sendiri. Yang kedua, siswa belajar dengan kecepatan, kemampuan, cara, dan minat sendiri. Selanjutnya, siswa mendapat bantuan sesuai dengan kebutuhannya. Juga siswa dilibatkan dalam perencanaan belajar, dan yang terakhir adalah guru dapat memainkan berbagai peran. Adapun kelebihan dan kelemahan dalam mengajar kelompok kecil itu sendiri. Yang pertama adalah kelebihannya, yaitu dalam proses mengajar ini memungkinkan penyerapan pelajaran pada setiap siswa dapat lebih maksimal. Kemudian, guru dapat lebih mudah melakukan pendekatan pada setiap masing-masing siswa, sehingga guru dapat memahami karakter masing-masing siswa. Jadi, guru lebih mudah menentukan metode pembelajaran yang cocok untuk siswa tersebut. Kemudian dari segi kelemahannya, pengembangan informasi yang kurang luas karena keterbatasan jumlah siswa. Kemudian kurangnya motivasi siswa dalam bersaing karena variasi karakter siswa yang terbatas. Dan yang terakhir adalah kurangnya jiwa sosial pada siswa. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai keterampilan mengajar kelompok kecil. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizkiawan, NIM 1827041025 dari kelas PTPB angkatan 2018. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang salah satu dari 8 keterampilan mengajar seorang guru, yaitu mengajar secara perseorangan.
Mengajar secara perseorangan ialah kegiatan guru menghadapi banyak siswa yang masing-masing berkesempatan untuk bertatap muka dengan guru serta memperoleh bantuan dan bimbingan guru secara perseorangan. Hubungan tatap muka antara guru dengan para siswa secara perseorangan akan diwarnai oleh hakikat pengajaran perseorangan yang nampak dengan adanya hubungan interpersonal yang sehat dan akrab antara guru dengan siswa, juga antara siswa dengan siswa. Siswa belajar dengan kecepatan, cara, kemampuan, dan minat sendiri. Siswa dapat bantuan dari guru sesuai dengan kebutuhannya. Siswa dilibatkan dengan penentuan cara-cara belajar yang akan ditempuh, materi dan alat yang dipergunakan, dan bahkan tujuan yang akan dicapainya. Untuk menciptakan suasana pengajaran perseorangan, peran guru hendaknya sebagai organisator kegiatan belajar mengajar, sebagai sumber informasi bagi siswa, mendorong siswa untuk belajar, sebagai penyedia materi dan kesempatan belajar bagi siswa, dan sebagai orang yang mendiagnosis kesulitan belajar siswa serta memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhannya. Komponen-komponen keterampilan mengajar secara perseorangan. Yang pertama, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Dalam merencanakan mengajar perseorangan, hal-hal yang dapat dilakukan mencakup kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, membantu siswa menetapkan tujuan pembelajaran yang dapat dilakukan dengan diskusi atau menyiapkan bahan-bahan menarik yang mampu menstimulasi siswa untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, merencanakan kegiatan belajar bersama para siswa yang mencakup pembicaraan tentang kriteria keberhasilan, langkah-langkah kerja, waktu, serta kondisi belajar. Yang ketiga, bertindak atau berperan sebagai penasihat bagi siswa bila diperlukan. Yang keempat, membantu siswa menilai pencapaiannya sendiri. Yang kedua, pengorganisasian. Selama kegiatan belajar perseorangan berlangsung, guru berperan sebagai organisator yang mengatur dan memonitor kegiatan belajar dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan. Dalam hal ini, guru perlu menguasai keterampilan sebagai berikut. Yang pertama, member orientasi umum tentang tujuan, tugas, atau masalah yang akan dipecahkan sebelum siswa mengerjakan tugasnya. Yang kedua, memvariasikan kegiatan yang mencakup penyediaan ruang kerja, peralatan, cara kerja yang diperlukan, serta alokasi waktu yang diperlukannya. Yang ketiga, mengkoordinasikan kegiatan dengan cara melihat kemajuan serta menggunakan materi dan sumber hingga dapat memberikan bantuan pada saat. Yang keempat, membagi perhatian pada berbagai tugas dan kebutuhan siswa sehingga guru siap datang bantu siapa saja yang akan memerlukannya. Yang kelima, mengakhiri kegiatan suatu kulminasi atau puncak kegiatan yang dapat berupa laporan hasil kerja yang dicapai setiap siswa dan dilanjutkan dengan kesimpulan tentang kemajuan yang telah dicapai siswa dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, pendekatan secara pribadi dan membimbing dan memudahkan belajar. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami paparkan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.